Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudara sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini sampai pada hikmah ke-25 yang masih berkelindan dengan hikmah ke-23 maupun ke-24 yang sudah kita ulas beberapa waktu yang lalu. Kalau 23 lebih mengingatkan kita agar kita senantiasa mampu melakukan muraqabah dan tidak boleh nunggu gitu ya, sampai kosongnya sampai betul-betul hati kita bersih, kita tidak boleh nunggu-nunggu sampai momen itu ya. Kemudian di hikmah ke-24 kita diminta untuk tidak mudah terpesona, bukan terpesona tapi mudah heran begitu ya dengan panggung duniawi ya. Kalau memang dunia memang tempatnya hal-hal yang memang kurang baik begitu ya. Oleh karena itu menjadi ajang sekaligus lahan perlombaan untuk berbuat baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemudian di hikmah ke-25 ini kita diberi kepastian kira-kira begitu oleh Ibnu Athaillah bahwa permintaan seorang hamba ini sejatinya tidak pernah tidak dikabulkan. Gitu ya. Jadi ketika pada kesempatan sebelumnya kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah untuk jangan terlalu banyak menuntut begitu ya. Itu sebetulnya adalah agar kita proporsional ya. Bukan berarti kita tidak boleh meminta, tidak boleh berdoa ya, tapi kita diminta berdoa itu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan makom kita begitu ya, agar tidak terlalu jauh permintaan kita kepada Allah. Nah, di hikmah ke-25 ini pada dasarnya setiap permohonan itu akan dikabulkan. Tapi dengan catatan serahkan semuanya kepada Allah sangat dikodrati begitu ya. Jadi dalam hikmah ke-25 ini kalimat yang dipakai oleh Ibnu Athaillah singkat tetapi padat. Kita akan lihat dulu, kita bacakan dulu, nanti kemudian kita akan urai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta tolibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibuhu binafsika. Ma tawaqqafa ora angel ya, tidak sulit ya, apa matlabun permintaan ya, min matalibid dunya saking piro-piro supriyane dunya wal akhirati lan supriyane akhirat. Sebetulnya tidak sulit ya, permintaan-permintaan yang sifatnya duniawi maupun permintaan yang sifatnya ukhrawi begitu ya. Antakang utawi sira iku talibuhu wong kang nyuprih hu ing matlab biro bika kelawan pangeranira. Ai mulahidon, saya bacakan dulu. Ai mulahidon tegese nglirik fi hali talabi ing dalem hale ing dalem olehe nyupriye talib ya rabbaka ing pangeranira hadirul qalbi hale ngadiraken ati mahu sartane Gusti Allah mu'tamidan hale tetanggenan ngalehi ing ati Gusti Allah fi taisiri dzalikal matlabi ing dalam oleh gampangaken mengkono-mengkono panyuprihan atau panuwunan. Jadi kata Ibnu Athaillah, semua permohonan itu sebetulnya mudah dan Allah pasti akan mengabulkan dengan catatan ya, serahkan kepada Allah. Jangan kemudian kita ngatur Allah, kira begitu. Kita kan selama ini kadang-kadang kalau berdoa itu seolah-olah nuntut dan kemudian sesuai dengan kehendak kita gitu ya. Artinya coba kalau kita merenung bersama gitu ya, pada saat kita membaca doa. Kalau misalnya kita selama ini membaca doa dalam bahasa Arab, coba resapi artinya gitu. Itu kan seolah-olah kita perintah kepada Allah begitu ya. Seolah-olah kemudian kita menempatkan Allah sebagai sebagai pihak yang kita paksa untuk mengabulkan doa kita. Itu ya nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi mesti harus ada kalimat yang kita sisipkan. Misalnya begini, ya Allah, saya akan ke utara.
Seandainya ke utara ini baik untuk saya ya Allah, jadikan dan mudahkan. Tapi seandainya ke utara saya ini buruk, Engkau gagalkan ya Allah. Jadi menempatkan Allah sebagai zat yang memiliki hak prerogatif gitu ya. Menempatkan Allah sebagai zat yang memiliki kekuasaan mutlak dan kekuasaan tunggal untuk memberikan kepada hambanya. Jangan kita memaksakan Allah untuk mengabulkan doa kita, begitu ya. Nah, ini saya kira menjadi sebuah introspeksi kepada kita sekalian, begitu ya. Yang mungkin selama ini kita banyak sekali berdoa, lalu doa-doa kita tuh isinya kita perintah kepada Allah untuk mengabulkan doa kita, begitu ya. Jadi ini sekali lagi merupakan sebuah olah batin yang sangat luar biasa menurut saya, begitu ya. Saya berkali-kali sampaikan bahwa Allah adalah zat maha pemberi, gitu ya. Dalam hikmah ke-7 kalau saya tidak salah, begitu ya urutannya, itu ada nasihat la yakun ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilhahi fit du'a'i mujiban liyasika. Jangan sampai tertundanya anugerah pada saat kita sudah berupaya luar biasa mengupayakan ya dengan ikhtiar dan juga kemudian pasrah total kepada Allah, nggak juga kunjung tiba anugerah itu, begitu ya. Jangan sampai kemudian itu membuat kita putus asa. La yakun ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilhahi fitu mujiban liyasika. Mengapa? Fahuwa domina laka al-ijabata. Karena Allah maha menjamin akan mengabulkan permintaan itu. Pasti Allah akan memberikan anugerah itu kepada kita. Tetapi bentuk anugerah dan kapan pemberian anugerahnya itu Allah yang maha tahu. Jadi bukan kita yang menentukan. Fahuwa domina laka al-ijabata fima yakhtaruhu la fima takhtaru li nafsika. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Allah yang maha tahu bentuk anugerahnya sekaligus kapan anugerah itu akan diberikan. Siapa tahu kalau kita diberi anugerah sekarang malah kita jadi lupa diri, begitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi pengertian ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, permintaan yang kita haturkan kepada Allah itu serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan Allah kita atur, gitu ya. Itu maksud dari ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Jadi tidaklah sulit ya untuk kemudian mendapatkan atau mengajukan permohonan atau mengajukan permintaan kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan permintaan itu ya, dengan catatan mulahidhon fi hali talabihi rabbika. Pada saat kita memohon kepada Allah, kita betul-betul serahkan kepada Allah. Hadirul qalbi, mau sekaligus hadirkan Allah dalam diri kita, dalam kalbu kita, begitu ya. Mu'tamidan alihi, sekaligus kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ilustrasinya tadi itu. Bagi ASN yang sedang seleksi jabatan misalnya, begitu ya. Apakah ikut seleksi pimpinan tinggi Pratama eselon 2 misalnya, atau ikut seleksi pimpinan tinggi Madya eselon 1 misalnya, ya di samping mengikuti semua prosedur ya, mengikuti semua proses yang dijalankan ya, dari mulai ada psikotes, kemudian mungkin nulis paper, kemudian juga bikin proyek perubahan misalnya, kemudian juga tes wawancara segala macam. Ya usaha maksimal harus dilakukan ya, lalu kemudian serahkan sepenuhnya kepada Allah. Doanya, ya Allah, kalau memang posisi itu baik untuk saya, mudah-mudahan Engkau jadikan ya Allah. Tapi seandainya jika posisi itu tidak baik untuk saya, gagalkanlah ya Allah. Ini doanya seperti itu. Kalau kita merujuk kepada hikmah ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Imbasnya apa? Kalau kita kemudian ditakdirkan jadi pada posisi itu, kita tidak mudah pongah, kita tidak mudah takabur, dan kita tidak mudah lupa diri dalam posisi jabatan itu. Sebaliknya kalau kemudian kita gagal, kita juga tidak kemudian Rasulullah, begitu ya. Kemudian bahkan kemudian putus asa, bahkan kemudian ngomong ke sana kemari dan seterusnya dan jelekan orang sana sini, katakanlah begitu. Nah, oleh karenanya menjadi sangat penting, saudara sekalian yang saya hormati, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika di sini adalah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah tadi itu. Jika baik, jadikanlah ya Allah, jika buruk, gagalkan. Itu doanya seperti itu.
Nah, sebaliknya, wala tayassara lan ora gampang ya, dan tidak mudah ini kebalikannya, apa matlabun permintaan, panyuprihan anta kang utawi sira iku talibuhu, wong kang nyuprihu ing matlab binafsika kelawan awak dhewe sira begitu ya. Biangkun ta gambare yen to ana sapa sira ana iku ghafilan lali anhu saking Allah, muktamidan tur tetanggenan ala haulika ing atase daya nira wa quwwatika lan kekuatan nira. Jadi sebaliknya begitu ya. Wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Sebaliknya menjadi tidak mudah ya sebuah permintaan, sebuah doa kepada Allah. Kalau doa itu kemudian kita sendiri yang nentuin, begitu ya di sini ini. Jadi biangkun ta ghafilan anhu, lupa kepada Allah. Kemudian hanya mendasarkan diri kepada upaya keras kita, kekuatan kita dan daya kita, kata Nabi itu. Kemudian kita bahkan di dalam kalimat-kalimat doa itu seolah-olah perintah kepada Allah. Gitu. Allah kok diatur-atur, begitu dia. Selanjutnya, ya, faman anzala hawa ijahu billah, ya, faman utai sapane wong, siapapun orang ya, anzala kang nganggonaken sapa man hawa ijahu ing pira-pira kebutuhane man. Billahi maring Gusti Allah wal taja'alan ngungsi ya ilahi maring Allah wa tawakkalan tawakkal sapa man fi amrihi ing dalam perkara man kullihi sakabehane amrun alaihi ngitas Allah kafahu mongko nyukupi hu ing man sapa Allah kulla mu'natin ing saben-saben sangu wa qarabalan marakaken sapa Gusti Allah alaihi ing atase man kulla baidin ing saben-saben barang kang adoh. Artinya apa? Kalau orang itu sudah menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah tadi itu. Faman anzala hawa ijahu billah begitu ya. Lalu sepenuhnya tadi tawakal kepada Allah. Pada saat usaha sudah luar biasa dilakukan dan kemudian tawakal juga paripurna, maka Allah di sini mengatakan kafahu kulla mu'natin wa qarraba alaihi kulla baidin. Allah yang akan menjamin ya akan permohonan itu, akan anugerah yang sudah dimintakan sekaligus sudah diupayakan tadi. Terus saudara sekalian yang saya hormati dimanapun saudara berada, sekali lagi begitu ya, cara Ibnu Athaillah memberikan kalam hikmah kepada kita sekalian ini apa ya? Sepertinya ya kalau saya meminjam istilah hermeneutik begitu ya, mencoba memasuki suasana psikologi pengarang katakanlah begitu. Seolah-olah Ibnu Athaillah itu tahu ya bahwa kita ini pelupa begitu ya. Jadi hikmah ini ada 264 kalau saya tidak salah begitu ya, dalam Al-Hikam ini. Dalam 264 ini tadi ya, kadang dalam satu tema bisa 1, 2, 3 hikmah begitu ya. Atau kadang kemudian diulangi lagi dengan nada yang berbeda, dengan kalimat atau dengan diksi yang berbeda, tapi intinya sama misalnya. Kan dan juga kemudian ditekankan kembali. Ini di dalam rangka untuk mengingatkan bahwa memang olah rasa, olah batin ya. Lalu bagaimana kita 100% bisa menyerahkan diri kepada Allah, bisa tawakal kepada Allah, itu memang bukan sesuatu yang mudah. Kita sebagai manusia sekali lagi yang berada dalam panggung kehidupan duniawi tadi itu ya acap kali lupa, seringkali lalai gitu ya. Kemudian juga mudah tergoda ya dengan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu melalui bacaan kita terhadap Al-Hikam ini mudah-mudahan kita menjadi lebih ingat ya. Kita menjadi aware bahwa kita masing-masing punya potensi, kita masing-masing punya sesuatu atau kapital yang bisa kita gunakan untuk makin bisa mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan profesi, sesuai dengan kesempatan, sekaligus sesuai dengan kapasitas kita masing-masing yang sekali lagi ya pengalaman ruhani kita sangat beragam, bisa berbeda satu sama lain, tapi tujuannya adalah kita mampu mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan anugerah dianggap dekat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ma tawaqqafa matlabun anta tolibu birobika ini menjadi sebuah pengingat bahwa ketika kita berdoa, memohon sesuatu, sertakanlah Allah di situ. Jangan kita atur Allah, tapi serahkanlah urusan kepada Allah. Kalau baik, ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan. Kalau misalnya buruk untuk saya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau jauhkan. Ini betul-betul kita sebagai orang yang pasrah sepenuhnya kepada Allah. Dan itu insya Allah akan dikabulkan. Berbeda dengan orang yang berdoa tadi, hanya dengan kekuatannya sendiri, hanya dengan dayanya sendiri, kan kemudian menafikan Allah, bahkan seolah-olah
nyuruh gitu ya kepada Allah. Tentu ini sangat tidak dibenarkan dari sisi atau dari perspektif ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf tadi adalah lebih banyak mengolah hati, mengolah rasa agar kemudian kita betul-betul kualitas atau quality ya atau personal quality kita makin baik. Mudah-mudahan makin baik dan Ramadan menjadi wasilah kita juga makin baik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.